Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 7 dari 7A sampai 7K. Ketemu lagi dengan Bapak Ibu Ismail dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh matematika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, sengaja hari ini Bapak WFH atau bekerja di rumah, work from home. Jadi Bapak akan memandu pembelajaran matematika untuk materi perbandingan berbalik nilai dari sini. Oke, tetap tonton terus video ini sampai selesai ya, karena di akhir video ini kalian akan Bapak kasih soal atau soal-soal latihan yang sudah dijelaskan materinya. Oke, tetap di pembelajaran matematika di hari Kamis jam 11 siang. Semoga kalian masih semangat ya. Oke, terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan. Kita lanjutkan ke materi. Nah, baiklah, Bapak akan menampilkan slideshow-nya. Kita masih di bab 1, pertemuan keempat, yaitu materi ketiga. Nah, di materi ketiga ini masih tentang berhubungan tentang perbandingan yang Bapak jelaskan kemarin. Nah, di sini kita akan menjelaskan, Bapak akan menjelaskan perbandingan berbalik nilai. Nah, seperti apakah itu perbandingan berbalik nilai? Nah, inilah pengertiannya. Bapak akan bacakan pengertian berbalik nilai. Jika besaran satu nilainya bertambah, maka besaran yang lain akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Jika besaran satu diperkecil, maka besaran lainnya akan bertambah. Nah, mungkin kalian masih bingung. Mana besaran yang bertambah dan mana yang mengecil, apakah yang diperkecil, mana yang membesar. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Nah, itu muncul gambar ayam beserta kandangnya. Bukan membahas kandangnya ya, tapi kita akan membandingkan banyak ayam dengan pakan yang dihabiskan. Itu akan menjadi soal perbandingan terbalik. Kemudian ada gambar muncul yang kedua ya, itu adalah gambar kecepatan, kilometer per jam. Nah, di sana kita akan membandingkan kecepatan motor dengan jarak tempuh. Nah, itu juga akan menjadi soal berbanding terbalik. Oke, di sini sudah muncul soal. Nah, ini ada beberapa soal yang akan kita analisis mengenai perbandingan berbalik nilai. Nah, ini soal nomor 1. Ini berhubungan dengan kecepatan, jarak tempuh berhubungannya dengan waktu yang dihabiskan berapa. Nanti kita analisis, Bapak akan mengeluarkan dulu pensil supaya kita bisa melihat syarat-syaratnya di mana. Mana saja yang harus kalian perhatikan, begitu. Oke, baik. Kita perhatikan contoh soal nomor 1. Seorang pengendara motor dari kota A ke kota B itu menempuh kecepatan 60 km per jam. Dia menghabiskan waktu 15 menit. Nah, jika seorang pengendara tersebut memacunya dengan kecepatan 80 km per jam, maka berapa menitkah yang ia butuhkan gitu. Coba kalian analisis di sini. Kalau semakin cepat, menitnya berkurang apa bertambah? Berkurang ya? Iya, kalau memacu kecepatan lebih cepat, ini kan meningkat ya kecepatannya. Maka yang dibutuhkan waktunya adalah menurun. Menurun dari mana? Dari 15 menit itu. Nah, maka kecepatan meningkat kan dari 60 ke 80. Nah, tetapi menit ini bukan bertambah, malah berkurang. Jadi, ketika besaran yang lain naik, nah naik itu jadi 80 km per jam, maka besaran yang lain akan turun. Turun mana? 15 menit itu. Itulah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Begitu. Berarti jawabannya harus kurang dari 15 menit. Bisa ya? Oke. Baik, sekarang kita analisis soal nomor 2. Jono mempunyai 20 ekor ayam yang menghabiskan persediaan makanan dalam waktu 30 hari. Jika Jono menambah ayam 10 ekor, maka berapa hari pakan akan habis? Oke, baik. Tadinya kan 20 ekor ayam ya si Jono punya. Nah, sekarang Jono tuh nambah 10 ekor ayam. Jadi berapa? Jadi 30 kan?
30 ekor ayam. Nah, berarti kalau ayam-ayamnya makannya banyak gitu kan, karena semakin banyak 30, harusnya pakannya itu kurang dari 30 hari akan habis. Nah, itu yang dinamakan berbalik nilai. Maka berapa nih? Berapa hari gitu? Nah, maka berapa hari pakan itu akan habis karena ayamnya nambah 10 ekor jadi 30 ekor kan. Nah, seharusnya kurang dari 30 hari pakan itu akan habis. Entah itu 25, 24, yang penting kurang dari 30 hari. Begitulah perbandingan berbalik nilai. Oke, bisa dipahami ya sampai sini untuk materi yang ini. Nah, baiklah, sekarang kita analisis soal. Tapi setelah kita analisis, kita akan cari dalam bentuk bilangan. Dalam sebuah rumah yang berisikan 4 orang, menghabiskan 20 liter beras dalam waktu 9 hari. Jika rumah itu kedatangan tamu dan menginap sebanyak 2 orang, berapa hari beras akan habis? Nah, di sini yang diperhatikan adalah perbandingannya antara 4 orang berbanding 9 hari. Gitu. Untuk 2 orang ini kan 2 orang tambahan ya. Nah, berapa hari beras akan habis? Harusnya kurang dari 9 hari. Begitu jawabannya. Maka kita akan buat dulu perbandingan. Nah, maka kita tulis O berbanding H, kemudian per O berbanding H. Jadi O ini untuk orang, H itu untuk hari. Yang di atas adalah perbandingan orang berbanding harinya itu awalnya ada berapa? Berarti 4 berbanding 9. Kemudian yang di bawahnya pernya itu orangnya itu ada 6 berbanding X. Nah, 6 ini nih kita tandain. 6 ini dari mana sih? Tadi kan gak ada angka 6. Gitu. 6 ini dari 4 ditambah 2. Tadinya kan ada 4 orang, kemudian nambah 2 orang. Maka hasilnya adalah 6. Seperti itu. Oke, bisa ya sampai situ ya. Baik, kita akan mulai kembali. 4/6 sama dengan 9 per X. Gitu. Nah, kemudian kita tulis lagi di pinggirnya. 4/6 sama dengan X per 9. Nah, di sini kenapa kok seperti ini? Nah, karena dibalik ya. 9 ini kita balik, 9 jadi ke bawah, X jadi ke atas. Nah, maka bentuknya adalah jadi X per 9. Karena ini adalah merupakan cara menentukan atau cara mencari bilangan yang berbalik nilai. Nah, setelah seperti ini kita akan kalikan silang. Ya, oke, sebentar. Bapak kasih tanda dulu biar memudahkan kalian. Nah, ini 9 dikali 4. Kemudian hasilnya nanti dibagi 6. Maka hasilnya adalah X itu. 9 kali 4 itu 36. Kemudian kita bagi 6. Maka hasilnya adalah 6. Kita kasih tanda dulu nih. Nah, 6 ini apa? Tadi isinya 6 hari. Berarti persediaan beras itu akan habis, tadinya 9 hari jadi 6 hari. Begitu. Gampang kan? Nah, baiklah kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soal ini ada di buku modul halaman 8 nomor 5 ya. Suatu pekerja akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Berapa lama pekerjaan yang sama akan diselesaikan jika dikerjakan oleh 14 orang? Tentu di sini kalau kita analisis, semakin banyak orang maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Seharusnya jawabannya ini adalah kurang dari 42 hari pekerjaan ini sudah selesai. Ya, maka sebelum kamu mengerjakan soal ini,
kamu harus betul-betul memahami soalnya. Apa yang dicari dari soal yang ini? Oke, baiklah kita langsung analisis saja. Nah, di sini Bapak ambil W berbanding O. W itu untuk waktu, sedangkan O itu untuk orang. Kita sama caranya yang kayak tadi itu diperin lagi. Karena ada dua perbandingan yang akan kita hitung. Maka di sini kita tulis. Untuk W yang pertama adalah 42. Kemudian untuk orang yang pertama dalam soal adalah 12 orang. Nah, kemudian yang dicari adalah hari kan, berarti kita tulis angka X. Dan orang yang berikutnya adalah 14. Jadi kalau 14 katanya berapa waktunya. Nah, W ini yang tadi yang pertama itu 42. Sedangkan O itu adalah yang 12. Nah, W ini dicari waktunya, berapa waktunya. O-nya yang di bawah adalah 14. Apabila ada 14 orang yang mengerjakan. Oke, baik kita lanjutkan. 42 per X sama dengan 12 per 14. Nah, sama ini juga ya. Nanti kita akan membalikan perbandingan ini. 42 per X tetap 14 per 12. Nah, kita kasih tanda ini yang dibalik. Jadi 14 ke atas, 12 ke bawah. Maka perbandingannya menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya gimana lagi? Seperti biasa kita akan mengkali silang. 42 dikali 12 hasilnya dibagi 14. 42 dikali 12 dibagi 14. 42 kali 12 dulu berapa? 500? 504. Bentar. Kemudian kita bagi 14. Berapa hasilnya? Dan hasilnya adalah X. Hasilnya adalah merupakan X. Berapa? 30? Ya berapa? 36. Nah 36 ini adalah satuannya adalah hari. Berarti menyelesaikan dalam waktu 36 hari. Begitu. Bagaimana? Cukup mudah kan penjelasan dari Bapak? Apakah dapat dipahami? Nah, kalau sudah dapat dipahami, kalian silakan kerjakan tugasnya di buku modul latihan 2. Kemudian diserahkan tugasnya seperti yang kemarin. Jadi kalian tinggal buka handphone kamu, masuk ke tugas kelas, di sana tinggal dibuka matematika, di swipe gitu, swipe ke atas. Nanti akan muncul. Kemudian kalian tinggal foto hasil pengerjaan kalian di buku modul. Jangan lupa dikasih nama di atasnya, oke? Jangan lupa dikasih nama kamu beserta kelas supaya pekerjaan kamu tidak dibajak oleh orang lain. Terima kasih, itu saja dari Bapak. Tetap semangat belajar matematika dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.